ternyata kau sudah hamil. Ayo lihat semuanya. Su Ying sudah hamil. Sembunyikan apaan? Aku sudah lihat semuanya. Kau bahkan tidak punya pacar. Siapa cowok liar itu? Pak Presdir, keluarga Fu susah punya keturunan. Ini semua persiapan sang nyonya besar. Untuk buat anak. Malam ini Tuan harus pilih satu. Keluar semua. Tuan, aku bolehkah? Cepat bangun. Kau tahu dia siapa? Dia Direktur Fu. Raja tanpa bermahkota. Bukan orang. Bikin gue seneng. Atau Pergi. Kali ini pasti udah bisa takutin dia pergi kan? Su Ying, jangan sampai takut. Penyakit nenekmu harus dioperasi besok. Kalau tidak takkan tertolong lagi. Biaya operasinya 400.000. Kamu pergi bayar sebentar. Transaksi selesai. Biaya pengobatan nenekmu lunas. Masih ada 600.000 di kartu. Pasti dia salah kasih duit. Harus cari kesempatan balikin dia duitnya. Cepat keluar dari asrama untukku. Jangan tularkan penyakit kotormu. Hello Su Ying. Aku udah carikan kamu satu unit. Rumah kontrakan murah. Unit 1 nomor 304. Gedung Shihua Internasional. 19.000 setahun. Transfer dulu ke aku. Kalau nggak nanti diambil orang lain. Iya, saya segera ke sana. Saya penyewa di sini. Sudah bayar uang sewa setahun dan deposit. Aku gak pernah kontrakin rumah. Gawat, jangan ketipu kalau nakal. Satpam. Lagi-lagi korban calon nakal. Pakai iklan palsu nipu duit orang miskin. Yinging. Rumah kontrakanmu gimana? Rumahku itu bagus banget, hangat sekali. Ada balkon besar pula. Kakek nenek tak perlu khawatirin aku. Syukurlah kalau gitu. Aku pergi mandi dulu, lain kali aku telepon lagi. Ibu. Apa aku beneran bodoh banget? Susah payah kerja sambil kuliah. Sudah ketabung 10.000. Malah ditipu calo sampai habis. Pak, maaf, tadi lupa kasih kartunya ke kamu. Jela dadui. Tapi bikin susah sendiri, keras kepala. Kamar cadangan aku pinjamin kak. Udah dapat rumahnya, langsung pindah. Terima kasih, Pak. Nanti setelah gajian, aku langsung pergi. Ini rumahnya dia. Gawat, aku hampir terlambat. Maaf ya, maaf. Silakan Direktur Fu memberikan pelatihan. Tahu tidak?
Direktur Fu sekolah di AS sejak muda. Setelah pulang, ia mendirikan PT Huanyu Teknologi kita. Hanya 2 tahun, sudah jadi pemimpin industri. Yang lebih penting, dia gantengnya setara Takeshi Kaneshiro. Dan demi cinta pertamanya, ia tetap lajang. Bener-bener paling direktur di antara semua direktur. Selamat datang Direktur Fu. Kak dia? Kak dia? Ganteng banget. Udah ganteng, kompeten lagi. Kalau bisa dapat suami seperti ini, alangkah baiknya. Halo semuanya, saya Presiden Direkturnya Huanyu Group, Fu Shangjiang. Hari ini, saya yang akan memberikan orientasi. Semuanya boleh silakan buka materi orientasi. Staf magang yang di sana, kamu bacanya serius amat sih? Ayo berdiri jawab pertanyaan. Kerja? Dia di mana-mana niat deketin aku terus. Kemarin malam pasti juga jebakan Batman. Bagaimana cara AI mengubah riset obat dan ekosistem kesehatan digital? Serta tantangan utamanya ada apa saja? Cuma magang kok, disuruh jawab pertanyaan profesional sulit begitu? Ini sih namanya sengaja bikin susah dia. Lihat penampilannya, dandannya udah kayak mau pergi nanam kebun. Perusahaan besar seperti kita. Kok bisa rekrut, merusak citra perusahaan? Kayaknya orang kampung ini, bikin Pak Fu hari pertama udah kusut mau dipecat. AI bisa percepat riset inovatif, kesehatan pintar dan distribusi sumber daya, serta aplikasi ekoteknologi di beberapa aspek ini. Jelas terlihat, riset AI di bidang farmasi sudah berubah dari sekadar alat menjadi pembentuk ekosistem. Tapi implementasi skala besar masih perlu terobosan teknologi, kebijakan dan kendala etika. Bagus. Selesai ini datang ke kantor saya. Hari pertama kerja sudah cari perhatian. Awas nanti aku bersin kau. Kamu hebat banget, direktur kayaknya apresiasi kamu banget. Apa kalian punya hubungan khusus? Masa harus bilang pernah tidur bareng, apalagi tinggal bareng? Enggak kok, aku mana mungkin punya hubungan dengan direktur sih. Iya juga sih. Kamu boleh pergi dulu. Pak Fu, Pak carry saya ada perlu APA? Udah baca surat perjanjian tinggal rumah bareng belum? Belum sempat. Saya tambahkan beberapa klausul. Coba lihat. Pihak A, Fu Chengye, pihak B, Su Ying. Pihak A berhak melakukan hubungan intim dengan pihak B tanpa batas limit? 400.000 sekaligus? Tuan Fu, saya hanya tinggal sementara di rumah Anda. Jika Anda tidak ingin saya tinggal di rumah Bapak, saya bisa pindah kapan saja. Tolong jangan menggunakan cara ini untuk menghina saya. Kau bersusah payah mendekatiku, bukannya untuk menarik perhatianku? Kau sudah berhasil. Butuh uang? Aku bisa kasih. Tuan Fu, Anda salah paham. Jika Anda ingin saya tahu diri untuk mundur, saya bisa pergi kapan saja. Saya begitu gampangnya nolak gue? APA, KKK. Kalian pulang dari rumah sakit? Nenek. Ying Ying. Nenek, kenapa pulang dari rumah sakit ke desa?
Ying Ying. Dapat dari mana uang untuk biaya pengobatan nenek? Nenek ini sudah setengah kaki, masuk liang kubur. Jangan sampai kau melakukan hal tercela. Hanya untuk nenek. Nenek, jangan khawatir berlebihan. Uang itu diberikan guru aku melalui orang kepercayaannya. Tenang saja, ayo kita kembali ke rumah sakit. Guru kamu? Bukannya dia sudah menghilang 15 tahun yang lalu kan? Soalnya, hubungan guru aku dan ibuku sangat dekat. Sebelum ibu meninggal, dia minta guru untuk merawatku. Tanpa keahlian yang diajarkan oleh guru, dengan latar belakang pendidikanku, tidak mungkin bisa bekerja di perusahaan besar, seperti Huanyu Group. Ying Ying. Setelah kamu punya uang, pasti harus segera kembalikan ke guru. Urusan rumah kamu tenang saja. Kata dokter, penyakit nenekmu. Operasinya sangat berhasil. Pemulihannya bagus. Cukup minum obat di rumah, dan check up rutin sudah cukup. Kenapa kamu bawa koper pulang? Bukannya kamu bilang, di sebelah kantor udah ngontrak rumah kan? Setelah kejadian memalukan itu, terus disalahpahamin sama dia, aku mana enak tinggal terus. Aku berpikir pindah pulang tinggal di rumah, dengan begini mudah merawat kalian. Anak baik. Terima kasih telah menampung saya. Semoga sukses selalu, Su Ying. Ternyata dia butuh uang mendesak. Karena hal ini, Su Ying, dasar kampungan. Lihat kamu. Lantai kantor, kotor jadi seperti apaan? Orang desa memang jorok. Jangan-jangan ada sakit kronis ya? Lihat lantai ini, kotor banget. Udah telat bikin kotor lingkungan kantor. Berlutut lap lantainya untuk... Nggak mau ya? Kalau gitu mengundurkan diri saja untukku. Su Ying, sujud sebentar nggak apa-apa, biaya pemulihan nenek masih perlu uang. siapa yang kasih kamu nyali bully anak magang? Direktur Fu, anak magang ini bikin kotor lantai. Kumazuru Bersihin 7. Kamu diskor 3 hari tanpa gaji. Maaf Pak Fu. Kemarin malam kemana? Pulang ke desa. Balik tinggal di sini. Aku nggak mau anak magang terlambat kerja karena tinggalnya kejauhan. Tenang saja, perjanjian tinggal serumah nggak berlaku. Lagi pula, rumah itu jarang aku huni. Tinggal di desa memang gampang telat, gaji dipotong, rugi dong. Bapak tenang saja, saya pasti akan bersih-bersih setiap hari. Tapi Pak Fu, boleh saya minta tolong sesuatu? Apa? Bisakah Anda? Jangan beritahu rekan kantor, kalau kita tinggal sirma, saya takut digosipin. Saya ada urusan pergi dulu. Dia agak spesial. Aying. Kami anak-anak magang mau pergi nongkrong malam ini. Kamu mau ikut? Aku nggak ikutan deh. Acara nongkrongnya pasti mahal kan? Santai saja, kantor ada dana untuk acara kantor. Masa nggak dipakai? Oke, aku ikut. Oke. Aying, HP kamu. Kok dapat pesan melulu sih? Ah nggak apa, teman serumahku. Ambil satu yang itu.
Truth or Dare, sama cowok yang masuk belakangan, minta ikat pinggang. Seru banget nih. Ini benar-benar seru. Aying, Semangatnya. Tuan, bisa berikan sabuk Anda kepada saya? Lu yakin nih? Sudahlah, aku nggak mau main lagi, aku menyerah. Adek kecil, Turangi alkohol. Pak Direktur, kenapa Bapak datang? Adek kecil di rumah keluyuran malam-malam gak pulang, minggat diam-diam bermain. Saya kesini cari orang. Terus Bapak sudah dapat? Sudah. Pak Direktur, karena sudah ketemu orangnya, bagaimana Bapak pulang dulu? Kalau Bapak tetap di sini, kami jadi grogi. Su Ying Yang grogi. Kami sih nggak kok. Direktur Fu. Ayo main bareng-bareng. Oke. Udah tumbang, Suying udah mabok. Aku harus antar dia pulang. Kamu tahu alamat rumahnya? Kayaknya dia ngontrak bareng orang. Mending telepon teman serumahnya deh. Hausmate Muka Jutek? Ini pasti teman serumahnya kan? Mukanya dia sejutek apa sih? PAK Prestir. Perlu saya jemput? Tidak perlu. Maaf. Nomor yang Anda tuju, sementara tidak dapat dihubungi. Bikin kaget aja. Kukira teman serumah Muka Jutek itu. Justru Pak Presdir. Dia udah tipsi. Aku akan antar dia pulang. Apa Anda punya alamat rumahnya? Di formulir data karyawan, ada alamat rumahnya. Baik, maaf sudah merepotkan. Kenapa aku ada atas ranjangnya Direktur? Fu Chengyan. Kita. Aduh Gusti. Kamu bikin aku kewalahan semalaman. Aku menatap bulan di langit. Berapa banyak mimpi bebas terbang. Teltebis. Aku Fu Changjian. Fu Chengyan itu penjahat besar. Kalau gitu aku gak keberatan kasih kamu lihat. Apa itu jahat? Aduh. Buset, semalam sih beneran maluin banget. Fu Chengyan. Kemarin malam kau mandiin aku? Kau muntah semerawut. Bagaimana bisa kau? Udah bobo bareng kok. Masih tanya beginian? Kenapa? Mungkin efek minum semalam, radang ususku kambuh. Ku kasih setengah hari cuti ke dokter. Aku sebentar lagi ada rapat. Udah aku pesenin Uber untukmu. Ini bukan radang usus. Tapi mual karena hamil. Kamu belum menikah kan? Mau pertahankan bayi ini? Kalau tidak mau, segera lakukan operasi. Apakah dia mau menerima anak ini? Kalian sudah dengar belum? Cinta pertama Pak Fu sudah kembali ke tanah air. Dia itu putri keluarga Lin. Bernama Lin Yuro, mereka pasangan yang serasi banget. Katanya begitu pulang langsung tunangan. Dia mau tunangan sama orang lain. Apa aku harus biarkan anak ini lahir tanpa punya ayah? Tapi ini kan nyawa manusia yang hidup.
Halo? Ying, Nenek bersama kakekmu ke kota untuk check up. Nginep di hotel mahal banget. Nanti malam kami menginap di tempatmu ya. Oh, iya Nek. Tidak bisa. Jangan sampai mereka tahu. Aku tinggal serumah dengan Fu Chengyat. Kakek nenekku mau numpang menginap sebentar. Aku tidak mau mereka mengetahui. Aku tinggal dengan laki-laki. Bisa tolong kamu? Untuk sementara jangan pulang dulu? Oke. Udah jam pulang kerja. Aing, kita makan bareng yuk. Enggak dulu, aku pulang dulu. Masih ada urusan. Rumah sebesar ini, sewanya pasti mahal banget kan? Si pemilik rumah salah input harga, jadi langsung aku sikat. Ying, jangan-jangan kamu kayak di Dracin. Dipelihara om-omnya, Keluarga kita memang miskin. tapi harus punya harga diri. Kakek, mana mungkin sih, mukaku kan gak cakep, mana mungkin ada yang mau pelihara. Biasanya kerjaanmu kan sibuk. Nggak sempat bersihin rumah. Nenek udah datang. Bisa bantu kamu bersihin sebentar. Lihat tuh rumahmu berantakan begini. Nggak usah, Nek. Ini kan kemeja pria. Gede banget. Pasti bukan ukuranmu. Kamu kumpul kebo ya? Nenek, ini style oversized ala paca, sekarang lagi ngetren di kota. Terus ini apaan? Alat cukur jenggot? Kenapa kamu bisa punya ini? Kek, ini sih milik penyewa sebelumnya. Gak sengaja ketinggalan. Aku gak buang, takutnya dia balik cari. Kamu udah hamil? Nenek. Waktu itu nenek sakit parah. Aku benar-benar tak punya cara. Kalau aku mati ya mati saja. Tapi kamu masih muda. Jangan sampai kamu hancurkan dirimu sendiri. Anak ini adalah pria yang kasih kamu uangnya? Masih saja kamu bohong sama nenek. Katanya itu pemberian gurumu. Anak ini tak boleh dipertahankan. Tapi dia juga makhluk hidup kecil. Dulu ibumu juga termakan omongan pria. Memilih jadi ibu tunggal melahirkanmu. Akhirnya jatuh sakit sampai meninggal. Tinggalin kamu sendirian. Kamu belum lulus kuliah kan? Kamu gimana bisa menghidupi dia? Kalau kamu lahirkan dia, Bukannya akan ikut menderita bersamamu kan? Ying sayang. Sudah salah berbuat tak mengerikan. Yang penting segera memperbaikinya. Kakek nenek temani ke rumah sakit. Untuk mengamplas kandunganmu. Gimana? Direktur Fu. Ini susunan tim inti untuk proyek kali ini. Mutilasikan Suying un truc membantu. Terus pakai atas nama bonus kasih dia 100.000. Tapi, Su Ying ambil cuti sakit 3 hari. 3 hari? Sakitnya parah? Rapat siang ini ditunda semua. Apa ini telepon dari cowok asu ini ya? Nenek, tolong biarkan aku jawab telepon dia. Dia belum tahu kalau aku hamil. Bagaimana kalau, maksudku, gimana kalau mau menerima anak ini?
kamu yakin mau ngamplas? Yakin. Kondisi kesehatannya tak baik jika melakukan operasi pengamplasan. Takutnya nanti sulit hamil lagi. Begini saja. Kamu telpon dia. Kalau dia tidak mau anak ini, hari ini harus diamplas juga. Suying, aku. NRK. Terakhir kali yang ibu cari. Kamu tidak suka semua. Kali ini ibu carikan beberapa lagi yang baru. Tidak perlu. Aku sudah punya anak. Kuakan jadi nenek. Datang ke rumah sakit Renji. Sialan. Dia sama sekali tidak angkat teleponmu. Sudah kuduga. Si bocah itu. Sama sekali bukan orang baik. Kalau gitu kalian siap-siap sebentar. 10 menit lagi operasi. Iya, baiklah. Mungkin saja. Dia lagi teleponan sama cinta pertamanya yang pulang dari LN. Dia mana mungkin peduli sama aku sih. Nomor 1201. Pasien Su Ying silahan masuk ke ruang operasi. Nenek, bagaimana kalau operasinya besok aja? Ying. Kalau kau kasihan, cuma bisa bikin celaka kamu sendiri. Antican. Beranti. Kalian kenapa ini? Mau operasi atau tidak? Tidak. Hari ini harus dilakukan. Kalau udah besar bulan, bahaya buat kesehatannya. Camille, kamu beneran mau anak ini? Aku mau. Pakai apa kamu ngurusnya? Mau dia jadi ibu tunggal tanpa status? Biar jadi ibu tunggal? Siapa bilang nggak sah? Suying, ayo kita nikah sekarang. Beneran? Kamu mau nikah sama aku? Aku bawa buku catatan sipil. Waduh, tadi buru-buru keluar. Bicara manis terus. Kira kami sama kayak Ying. Yang gampang dibohongi? Ying, jangan percaya dia. Ying. Ingat ayahmu ngerusak hidup ibumu. Sampai segitunya? Dia sendirian ngurus kamu. Gak gampang itu. Sampai lulus pun dia enggak sempat. Lihat kamu wisuda. Jangan sampai kayak dia, jadi ibu tunggal. Nenek, jangan nangis. Kalau kamu benar-benar mau, nanti anaknya ku beri ke kamu. Anak aku nggak dipedulikan. Fushengyan ini. Nikah tapi bawa KTP aja enggak? Lihat deh aku. Dasar bodoh. Habizin masa muda urus anak. Nanti enggak ada yang mau nikah. Ayo pergi. Siapa berani operasi hari ini? Sok gaya kayak Sio. Kebanyakan sinetron lu. Dasar. Pria cuma bisa tipu wanita. Kamu. Kok gampang banget dibohongi? Dia beneran Sio Huanyu. Ini KTP Huanyunya, buku catatan sipil di sini. Fushengyan. Cepat urus sertifikat nikah dengan menantu. Tidak percaya, tadi masih mau menggugurkan bayi, sekarang sudah menikah resmi, seperti mimpi. Xiao Ying. Lebih baik ke villa pinggiran kota. Di sana tak ada yang merawat. Tidak perlu, Bu. Tidak biasa tinggal di villa besar.
Anakku akan kurus. Aku tak mengerti maksudmu. Bava menantuku. Tinggal di rumah sekecil ini. Kota ini sampi. Tak ada ruang untukmu. Tidak boleh. Aku harus merawat Yingying sendiri. Yingying. Mau makan apa malam ini? Aku mau mie kuah asam. Boleh? Boleh saya. Mie kuah asam bagus. Asam anak laki pedas anak perempuan. Asam pedas berarti bayi kembar. Yingying istirahatlah dulu. Mama akan membuatkan. Mie kuah asam untukmu. Fu Shengyan. Jaga baik-baik menantu kita. Bu? Ini bukan kamarku. Mulai sekarang ini kamarmu. Oleskan minyak kehamilan ke seluruh tubuh Yingying. Nanti kalau Dia ada stretch mark. kau yang kuhukum. Bagaimana ini? Berbaring. Ini perintah. Tidurlah dulu. Aku mau mandi. Aku siapkan air mandi. Tak perlu. Bocah ini, dia terlihat dingin biasa. Ternyata berlebihan sekali. Dia terlalu boros memakainya. Ebio, maaf ya, aku tidak sengaja menumpahkannya. Jangan malu-malu. Kebetulan minyak kehamilan habis. Hari ini Shengyan dan aku. Ajak kakek nenek ke... Kita beli yang baru. Maaf, aku tidak sengaja menyentuh. Pegawai toko bukan bermaksud begitu. Yang dipajang itu model biasa. Tidak cocok untuk menantuku. Ambil semua. Bungkus semuanya. Chengyan, jangan diam saja. Bayar pakai kartu. Mertua, kamu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, barang orang tua juga belum dipastikan. Semua ini dibuat sesuai ukuran mertua. Siapa bilang orang tua harus pakai warna suram? Kami ingin tampil cerah. Oh ya, Katanya kalian suka di desa. Sudah kusuruh orang membangun villa di desa. Untuk sementara, istirahatlah di kota. Yingying. Kamu dapat keluarga baik. Nanti bisa hidup nyaman. Tak perlu kerja lagi. Tidak boleh, aku sedang magang. Kesempatan belajar penting. Jangan sampai terganggu. Akan kusuruh bawahan mengurangi beban kerjamu. Kalau mau kerja silakan. Kamu ini di kantor. Jaga baik-baik Yingying. Kalau dia tidak senang kaya. Aku tanya kamu. Itu. Seperti cinta pertama si Yofu. Cantik sekali ya, seperti boneka. Oh Jia, sama seperti di foto, sama persis. Ayan. Aku pulang. Kalau flu jangan ke kantor. Si Yofu sangat perhatian. Mereka sangat cocok. Dia punya orang spesial. Setelah punya anak, aku akan cerai. Proyek ini, Aku dan Shengyan di Stanford. saat kuliah dulu, berasal dari tugas kuliah. Kami berdua fokus pada Hak kesehatan setara. Semoga proyek baru ini bisa bantu lebih banyak keluarga kurang mampu. Ya ampun. Inikah pasangan pintar? Manisnya bikin gigi berlubang. Dia sangat hebat. Aku seperti bebek buruk rupa. Rapat ditunda. Astaga. Kalau tidak enak badan jangan ke kantor. Kamu juga bilang begitu ke cinta pertamamu?
Kamu terlihat tidak senang. Director Fu, bagi kamu, aku bukan orang penting. Jangan lakukan ini lagi. Menghentikan rapat untuk membawaku keluar. Aku takut ada yang bergosip. Aku baik-baik saja. Aku kembali kerja dulu. Danggaya, Su Ying ini. Sudah beberapa kali dibawa keluar oleh Direktur Fu. Menurutmu, jangan-jangan dia tipe yang menggoda bos untuk naik jabatan? Perempuan licik? Kupikir dia memang begitu. Su Ying, Cheng Yan membawamu ke ruangannya. buat APA? Director Fu, ada beberapa urusan kerja yang harus kuselesaikan. Kalau Cheng Yan sangat mempercayai, maka proyek puncak bisnis yang kita selenggarakan ini, kutugaskan padamu untuk rencanakan. Baik, terima kasih Manager Lin. Aku pasti selesaikan tugas ini. Manager Lin, ini proposal perencanaanku. Kamu ingin mengundang Master Meng untuk pertunjukan pembukaan. Seruling Pak Meng terkenal internasional, memadukan tradisi dan inovasi, sesuai tema puncak kita, tradisi dan inovasi, sangat cocok, makanya aku ingin mencoba. Master Meng sudah mengasingkan diri 10 tahun. Tidak pernah tampil publik. Kamu cuma magang baru lulus. Bisa apa kamu mengundang Master Meng? Donggong. Aku temani dia pergi. APA? Apa latar belakang Su Ying ini? Direktur Fu terlihat sangat memperhatikannya. Kalau dia begini, jangan hubungan kita terbongkar. Director Fu, pasti demi kepentingan huannya kita. Dia tahu saya tidak bisa mengundang Tian Meng. Director Fu, Anda benar-benar direktur yang hands-on. Tampaknya Cheng Yan juga tidak suka dengan Su Ying ini. Lebih baik saya manfaatkan kesempatan ini untuk tunjukkan performa di hadapannya. Ayan, Aku ikut kamu ya. Su Ying, Kamu harus hati-hati. Ini semua adalah hadiah pilihan khusus. Kalyan, hello. Saya Direktur Grup Huanyo. Ini Direktur Utama kami. Kami ingin mengundang Tien Meng untuk pertunjukan. Silakan ikuti saya. Halo Tien Meng. Saya Direktur Pemasaran Huanyo, Lin Yuro. Belakangan kami mengadakan konferensi bisnis Shanghai besar. Ingin mengundang Bapak Ini hadiah untuk Bapak. Ada ukiran giok putih Hetian, Stempel Batu Tianwang. dan jamur Ganoderma abadi. Pergilah kalian. Saya tidak akan datang. Bapak tua, apa Bapak belum menemukan seruling yang cocok? Mungkin kami bisa mencarikan yang memuaskan Bapak. Bisa cari seruling apa saja. Seruling jenis apapun bisa disediakan. Dengan sumber daya dan finansial Dragon Research Group, kami pasti akan menemukan seruling yang memuaskan Anda. Seruling yang kusuka? Aku sendiri tidak tahu seruling seperti apa itu. Seruling pertamaku adalah seruling Liu Jin Diancui. Saat berusia 18 tahun, seorang pertapa di gunung membuatkannya untukku dengan lonceng perak rumit di ujungnya. Saat memainkan, burung phoenix, dentang loncengnya menggema. Membuatku mendapat sambutan meriah. Mendadak terkenal semalam. Saat 30 tahun, kupilih seruling Chen-ke dengan motif naga. Terbuat dari kayu Chen-ke berusia 1000 tahun. Saat dimainkan separuh, Nada Yadi Zendu. seperti salju mematahkan ranting, membuat pendengar menangis. Saat usia 45, seorang master memberikanku seruling giok putih naga, dibuat dari batu giang langka 10.000 tahun, seluruh badannya. Memankakan Cahaya Bulan. Suara retakan muncul 3 ketukan setelah nada. Tepat waktu. Seperti irama alam semesta. Kini usiaku 60. 10 tahun mencari, tak ada satupun seruling yang bisa mengungkap perasaanku. Apakah Dragon Research Group tahu seruling seperti apa yang kuinginkan? Maaf, Aku tak punya seruling lagi. Pergilah. Takkan ada yang bisa temukan seruling yang ku mau.
Kami permisi. Suying, kau terlalu muda, tak tahu kemampuan diri. Sekarang harus revisi ulang rencana ini. Semua harus tanggung kesombonganmu. Maaf, manajer. Aku ada ide. Bisa pinjamkan pisaumu? APA yang kau lakukan? Aku besar di desa. Waktu kecil, guruku sering ajari buat seruling. Karena sering, jadi bisa membuatnya. Kau punya guru? Sayal, aku bocorin rahasia. Guru bilang, jangan beritahu keberadaannya. Salah dengar, tadi maksudku paman. Kamu ini gila ya? Master itu pakai bahan 1000 tahun, Giang 10.000 tahun. Mana mau pakai seruling bambumu? Biarkan dia. Hujan deras sekali. Bukan hujan. Ada gadis sedang main seruling. Ya, ini suara yang kucari. Sederhana tapi penuh makna. Kembali ke keaslian. Lembut bagai tetesan hujan, berenergi seperti desiran angin. Ini seruling yang selama ini kucari. APA kamu kenal, PAK Yunhe? Siapa itu? Aku tidak tahu. Asal kamu mau kasih seruling ini padaku. Syarat apapun ku bolehkan. Kalau begitu, bisa tampil di acara kami sebagai pembuka? Tidak mungkin. Master, Kenapa ingkar janji? Kecuali gadis ini bersedia jadi muridku. Setuju. Kerja bagus. KTT kali ini sangat sukses. Mulai dari dekorasi acara, sharing tamu undangan, sampai menu minuman, semua sempurna. Bahkan bisa mengundang Master Meng. Memang hebat grup Huanyu. Terlalu memuji. Kami sangat menanti penampilan Master Meng. Siapa yang mengundangnya, benar-benar aset berharga perusahaan. Dia Kikaziku. Padahal akulah yang undang. Tapi malah disebut karya Lin Yurou. Yan masih punya perasaan padaku. Sungguh Pasangan yang serasi. Mari sambut sang maestro musik tradisional. Pemenang berbagai penghargaan internasional yang tak tampil publik 10 tahun. Master Meng. Untuk penampilan spesial kita. Ying Ying, mobil yang kamu atur mogok di jalan. Aku takkan bisa tepat waktu. Baiklah. Jangan panik, akan kucari solusi. Kalau besok mobil masih bermasalah, Master Meng tak bisa datang. Kau bagaimana? Ya ampun, Ada masalah APA lagi ini? Director Fu, mobil guru terhambat. Di perjalanan, takkan bisa tampil sebelum pembukaan. astaga. Pertunjukan pembukaan sebentar lagi dimulai. Gimana ini Su Ying? Jangan sampai grup Huanyu malu. Director Fu, aku bisa tampil. Kau tampil? Para tamu KTT ini semua pemimpin industri, ada distributor dan mitra Huanyu. Kau tak bisa mengecewakan mereka. Mau tampil bagaimana? Meski pernah diajari Master Meng. Tapi di sini, Tak ada seruling kadangan. mau pakai apa? Siapa yang bertanggung jawab? Aku yang Su Ying. Kau fokus tampil saja. Urusons-la. Serahkan pada.
Ada apa ini? Master Meng belum muncul? Kami datang khusus untuk Master Meng. Grup Huanyu sok kuasa, karena punya nama besar. Mereka sudah bohongi kita. Yaitu Huanyu Group. Sangat tidak menghormati. Kita tidak boleh kerja sama lagi dengan mereka di lain kali. Maaf. Kami mengubah konsep pertunjukan dadakan untuk menghadirkan pertunjukan yang lebih spektakuler dan unik. Dari mana datangnya seruling ini? Padahal tidak ada persiapan seruling. Seperti waktu kecil, mainkan seruling di depan guru dulu. Menggunakan Daun untuk memainkan melodi seperti ini, luar biasa. Pantasan Direktur Fu bilang pertunjukan ditingkatkan. Bagaimana mungkin daun bisa menghasilkan melodi seperti ini? Su Ying pasti pura-pura bermain. Gagal mengundur Master Meng, cuma cari perhatian. Benar. 10 tahun lalu saya pernah dengar. Penampilan Master Meng hampir sama bagusnya. Master Meng pakai seruling, pakai daun saja bisa menghasilkan melodi seperti ini. Pasti palsu. Perusahaan terbuka ternama masih pakai pemain palsu. Die sini tak ada seruling. Masa mau bohong terang-terangan? Su Ying, kau merusak reputasi perusahaan sebesar ini, mengundurkan diri saja. Aku tidak pura-pura. Su Ying murid Master Meng. Tidak mungkin palsu. Direktur Fu. Su Ying baru belaya beba apa hari. Mana mungkin bisa bermain? Sebaik Master Meng? Benar, Direktur Fu. Jangan berat sebelah. Itu Master Meng. Master Meng datang. Ini improvisasi, gadis muda ini sangat hebat. Sangat merdu. Suatu kehormatan. Perkenalkan murid saya. Su Ying, murid Master Meng. Memang melebihi gurunya, kita tak seharusnya. Dengar fitnahan wanita itu. Ying, kau membanggakan magang kami. Kerjamu di konferensi luar biasa. Su Ying berjasa besar di konferensi. Aku akan beri hadiah. Cuci un main Gubert Bayard. Saya tidak setuju. Karena kesalahan Su Ying. Pak nyaris terlambat hadir. Pembukaan acara. Pak Fu malah menghadiahinya di depan umum. Bukankah ini konyol? Mobil Pak Fu rusak itu aneh. TAPI semalam. Aku sudah periksa mobil dengan teliti. Bagaimana kalau kita cek rekaman CCTV, cari tahu penyebabnya? Su Ying, Jangan cari-cari alasan. Ini jelas kesalahan dalam perencanaanmu. Asisten Zhu. Ambil rekaman CCTV. PAK Fu. USB pemantau ada di sini. Ayan. Tak perlu melihat rekamannya. Putar di sini. Dia pelakunya, dia yang merusak mobil Pak Meng. Dari belakang. Sepertinya perempuan. PAK Fu. Rekamannya tiba-tiba rusak. Asisten Zhu. Perbaiki sistem pemantau. Coba pulihkan data. Baik. Kalau rekaman tidak menunjukkan APA. Bagaimana kalau kita periksa interior mobil? Bawa mobil ke bengkel. Siap.
Bu Fu, kenapa Pak Manajer kasih cuti berbayar? Lebih baik diganti bonus kan? Ibu hamil perlu istirahat. Tapi ibu hamil juga butuh uang. Biaya rehabilitasi nenek. Butuh dana besar lagi. Biaya pengobatan nenek sudah saya tanggung sebelumnya. Tak perlu kau pusingkan. Terima kasih. Istirahatlah. Saya belum butuh. Ibu hamil melayani minum. Baik. Ada apa lagi? Kaki kesemutan. Merepotkan sekali. Pipa air bocor. Suka mengintip ya? Aku tidak. Pipa airnya meledak. Aku telepon tukang reparasi. Halo, permisi. Tolong perbaiki pipa air. Sudah seharusnya pipa diperbaiki. Lihat bagaimana anak ini menguasai menantuku. Larang dia pulang. Kami tunggu di sini. Aku buka pintu. Ibu. Va, Bazabazi Bazakuyup. Rumah jadi seperti gua air. Ying Ying yang hamil ini. Bisa tinggal di sini? Sudah kami panggil tukang. Setelah diperbaiki pun, rumah harus dikeringkan dulu. Tidak baik untuk ibu hamil. Kebetulan ultah kakek tiba. Ikut saya pulang. Ikuti perayaan ulang tahun kakek. Kakek punya sifat pemarah. Semua orang di Jinghai tak banyak aturannya. Su Ying gini, lembut seperti kelinci. Kalau pulang terjadi sesuatu, bagaimana nanti dia takut? Beberapa hari ini, aku dan Su Ying mau liburan. Ulang tahun kakek. Aku akan berusaha datang. Su Ying sedang hamil. Lebih baik jangan ikut. Daza anak bandel. Sudah tahu kau tak mau pulang. Ying Ying. Keluarga kita sedikit keturunan. Kakek Shinyan. Dan anak angkat keluarga. Dai rumah tua Yinghai. Susah payah ada anggota baru. Kebetulan ulang tahun kakek. Berkumpul meriahkan. Ada masalah APA? Ibu, menantumu ini tidak suka keramaian. Ying Ying, aku tahu kau paling mengerti. NAK, sekarang kau adalah Harta keluarga semua ingin bertemu. Ikut ibu pulang ya. Tante Fu selalu baik padaku. Baik, aku ikut ibu pulang. Aku pulang dengan menantu. Dasar anakku, tinggal sendirian saja. Tidak bisa biarkan dia sendiri. Jangan-jangan kakek marahi dia. Tunggu. Aku ikut kalian pulang. Kakekku agak keras. Nanti, berdiri di belakangku saja. Orang yang ditakuti Yama, pasti sangat menyeramkan. Fu Shengyan. Sudah punya istri, lupa pula? Akan kulihat, wanita seperti apa, bisa memikatmu. Halo, kakek. Va. Gadis kecil yang manis sekali. Pantasan si anak enggak pulang. Ayah. Gunung es abadi ini, hari ini jadi lain. Rupanya Yinging punya sihir. Pertama melelehkan gunung es kecil. Sekarang, bahkan gunung es besar ayah, ikut meleleh. Ayah. Tadinya seram sekali, sekarang malah ramah. Kenapa baru pulang sebentar? Sudah disayang semua orang, bahkan kakek baik padanya. Halo, kakak ipar. Aku Ting Ting. Halo, aku Su Ying. Kakak lagi jangan berdiri di sini, masuk yuk. Ying Ying. Ini pertama kali ke rumah tua. Kusiapkan hadiah kecil. Ini dari Laut Selatan.
Anting koral merah 1000 tahun. Tuan Baru Belidari, Lelong Sotheby's. Ini milik Tuan Fu, kapal pesiar favoritnya. Ini, Gedung DICBD Yinghai. Plas pusaka keluarga Fu. Gelang Jok Imperial. Tidak bisa, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tidak apa-apa, Yingying. Ini adalah keikhlasan kakek. Jika kau tidak terima, Kakek akan sedih. TAPI. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan ke kakek. Dia benar-benar pilih kasih. Dia berikan segitu banyak barang bagus ke orang itu. Kak, terimalah hadiah ini. Beberapa hari lagi ulang tahun kakek. jika kau yang mengurusnya, Itu bentuk bakti juga. Su Ying sedang gamil. Tidak boleh kecapaian. Tidak masalah, aku bisa. Kakek sangat menyayangiku. Wajar saja mengurus pestanya. Benar tidak masalah? Jangan memaksakan diri. Yingying, Aku benar-benar bisa. Kenapa kau datang? Ibu bilang kau capek urus pesta, suruh aku merawatmu. Aku tak butuh perawatan. Cepat pergi dari sini, aku masih harus rapikan resep. Kalau begitu aku pergi. Ini obat sakit otot. Oleskan sendiri. Dari mana dia tahu? Aku sibuk seharian. Dan betisku sangat pegal. Kak, besok acara ultahnya. Setelah persiapan panjang, pasti akan sukses. Ya? Semoga saja. Tim pembeli bilang, semua bahan sudah dibeli. Mari kita cicipi masakannya. Kenapa bisa begini? Petugas pembelian bilang, bahan-bahannya sudah disiapkan semua. Aduh, kakak, bahan-bahan mewah itu. harus dipesan jauh-jauh hari. Sekarang bagaimana ini? Mana petugas pembeliannya? Sayal, orangnya tidak bisa dihubungi. Dana pembelian pesta ulang tahun, jumlahnya tidak sedikit. Jangan-jangan dia kabur membawa uang? Jangan takut. Ada aku di sini. Pertama kali mengadakan pesta ulang tahun untuk kakek. Langsung buat kesalahan besar. Apa aku memang tidak berguna? Mengapa melihatnya meneteskan air mata? As-tu begitu sedih? Aku sudah menyuruh asisten Yo mengatur bahan makanan sejingha. Jangan khawatir. Sudah terlambat. Malam ini pesta ulang tahun kakek. TAPI semua bahan mewah harus dipesan sebelumnya. Kakek sangat menyayangiku. Tapi aku gagal di pesta. Aha. Akan kulihat sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Pasti kalian sehari-hari sudah terbiasa makan makanan mewah. Hari ini kita coba yang unik. Hidangan pertama namanya Cheng Sheng Chen Xiaopan, Don Jeleng, dijuluki sayur panjang umur. Semoga kakek sehat selalu, bahagia setiap tahun. Biasa makan mewah tiap hari. Sesekali makan sayur liar begini, lumayan menarik. Sangat segar. Enak sekali. Ini ternyata lumayan enak. Hidangan kedua ini terbuat dari lumut setelah hujan, ditumis dengan telur, mengambil energi alam. Dinamai Tei Yingri Hua. Semoga kakek makin mulia. Untuk minumannya, ini Han Ying Ningler, terbuat dari dandelion segar, disuling dingin jadi sari bunga, ditambah melati dan madu. Untuk netralkan rasa pahit, bisa meredakan panas dalam. Pahit diawal, manis diakhir. Ini rasanya persis. Dulu waktu kecil sakit, tak ada biaya berobat. Ibu membuat air rebusan dandelion. Waktu itu, pahit sekali sampai tak bisa diminum. Sekarang minuman Yingying ini. Pahit lalu manis. Seperti perjalanan hidupku. Kakek, ada aku dan Yingying. Hari depan tak akan pahit lagi. Dulu waktu kecil ibu sering buatkan. Rasanya persis seperti ini.
Memang pantas jadi menantu keluarga Fu. Hari ini benar-benar membuat kami puas menikmati hidangan. Kakak Ipa. Dana besar untuk pesta ultah kakek. Kalian cuma kasih kami sayur liar? Uang kami mana? Kakek, orang yang urus pengadaan, semalam kabur bawa kabur uang, bahan makanan yang kami pesan, tiba-tiba hilang semuanya. Tuan. Saya difitnah. Nona Su sama sekali tidak. Serahkan dana ke saya. Tak bisa masak tanpa bahan. Kakek, saya tidak. Ying. Coba jelaskan kejadiannya. Kemarin saya ajak Chengya dan Sueting ke dapur. Rencananya mau tes masakan untuk acara hari ini, tapi saat buka pintu dapur, semua kosong melompok. Tuan. Nona Su benar-benar tak. Beri dana ke saya. Menurut saya dia korup dana pesta ultah. Katanya, neneknya butuh biaya berobat. Saya tidak. Kakek, ini kan uang untuk acara ultah Anda. Mana mungkin saya korupsi? Pasti ada kesalahpahaman. Ying. Coba jelaskan dengan baik. Kemana uang pesta ultah? Justru kamu yang harus jelaskan. Kenapa di rekening ada uang tambahan? Uang tambahan di rekeningmu itu pas jumlahnya dengan dana perayaan ulang tahun. Kau beli semua ini pakai uang itu? Tuan. Aku tidak bersalah, bukan aku. Curaza. Kau tak mungkin berani lakukan ini sendirian. Bilang, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh. Sepertinya, kau belum paham cara kerja. Sama sekali. Dialah yang menyuruhku. Jangan asal fitnah. Rekaman CCTV semua ada di sini. Mau mengelak lagi? Maafkan aku. Aku salah. Hanya sedang tidak waras. Sejak kecil bagaimana aku mendidikmu, berani-beraninya kau lakukan ini. Aku cemburu padanya. Kenapa begitu dia datang langsung? Disayangi seluruh keluarga, aku tahu aku anak angkat di keluarga ini. Sejak kecil di sini, selalu menahan diri. Tapi kenapa begitu dia datang? Langsung kalian sayangi, bahkan gelang pusaka keluarga diberikan padanya. Berdasarkan APA? Sueting, gelang pusaka keluarga Fu, memang sepasang. Rencananya akan menyuruhku berikan satunya saat perayaan nanti. Mereka tak pernah menganggapmu sebagai orang luar. Benarkah ini, Ye? Sueting. Untuk sementara waktu, berhalwatlah di rumah merenungkan kesalahan. Untuk Xiao Wang. Keluarga Fu tak bisa menahanmu lagi. Pergilah. Yinging, kamu ada waktu? Sering-seringlah kembali mengunjungi kakek tua ini. Kakek sudah pamit 5 menit lalu. Kalau bukan karena harus kerja, pasti ku temani kakek lebih lama. Nanti aku akan kembali menemanimu. Kak, terima kasih. Aku salah. Next time kamu harus datang lagi. Ting Ting, kami semua menyayangimu. Ayo pulang. Yuk. Aing, kamu baru kembali ke kantor. Sudah dapat festival olahraga musim semi. Azuich. Lomba hari ini adalah panahan. 1 laki-laki 1 perempuan. Buat kelompok berdua. Silakan cari pasangan masing-masing. Hai Zuing. Sejak pelatihan karyawan baru, aku sudah kenal kamu. Bisa sekelompok denganmu hari ini? Boleh. Ayan, kita berdua satu grup yuk. Ini berbeda dengan yang diajarkan Shifu. Kok rasanya beda? Busur jenis ini harus ditembakkan dari Arah sasaran ini. panah yang meluncur akan lebih rendah, sedikit dari yang terlihat. Ya diarahkan sedikit ke EETC. Baru bisa mengenai sasaran. Oke, terima kasih. Ayan, Haus? Ini masih ada air.
Semua harap tenang. Pesta olahraga musim semi, Grupo Huanyu resmi dimulai. Peserta pertama adalah Wu Dashan dari divisi penjualan. Selamat. Berhasil mencetak 1 ring. Semangat. Skor Zhaoling adalah 4 ring. Memang pantas disebut Dewi Multitalenta, mencetak 6 ring yang luar biasa. Selanjutnya giliran Su Ying. Dia si Kampungan. Kayaknya belum pernah lihat busur. Bener banget. Panahan ini, Olahraga Kalangan Elite. dia kan dari desa. Kena target saja sudah bagus. Su Ying ini, teknik panah klasik Yoli. Mana mungkin orang desa tahu. Dia nonton TV tahu dikit-dikit soal panahan. Pas praktik beneran, langsung meleset. Betul. Belajar dasar-dasar dari video pendek. Berani malu-maluin di sini. Kalau aku, udah ngumpet di toilet. Dia bisa kena 10 lingkaran. Ini bukan skill amatir. Ini level profesional. Ini terlalu gampang. Guruku di desa, ngajar panah burung jauh lebih sulit. Nyonya Fu kita juga jago panahan. Dulu di Amerika, pernah ikut Klub Panahan Profesional. bahkan dia, pemegang rekor klub. Nyonya Fu pasti bisa, dengan gampang dapat 10 lingkaran. Bisa kena 10 lingkaran? Ini luar biasa. Makasih. PAK Fu, kamu. Gagal kena target. Shenyang sedang bad mood hari ini. Kamu baik-baik saja? Pas berangkat tadi pagi, dia masih ceria kok. Saya yang di dia Castle? Ayo kita lanjut main. Wah Aing, kalian keren banget. Kelompokmu juara pertama. Manager Zhao. Bukannya pemenangnya boleh pilih orang untuk dicoret-coret? Kebetulan kamu menang. Pilih deh, mau coret-coret siapa? Aku pilih Su. Su Ying bilang. Pilih aku. Pilih Pak Fu aja. Oh iya, aku pilih Pak Fu. Su Ying, ini provokasi ya? Kalau gitu mulai aja, Magang Su. Ini beneran, Pak Fu yang biasanya serius? PAK Fu. Hari ini sore kita akan bertemu dengan Wangguo Group. Pak Fu. Kenapa Anda? Apa kelihatan bagus? Su Ying yang gambar untukku. Memang bagus. Ada apa? Kenapa Anda gagap? Tidakkah Anda merasa akhir-akhir ini agak aneh? Ada? Kelicikan Anda ini berhubungan dengan Su Ying. Kamu terlalu hayalan. Sok keras kepala saja. Saya lihat Anda sudah terjebak perasaan. Cuma sepertinya Su Ying nggak tertarik sama Anda. Anda harus lebih usaha. Lagi ngapain? Olahraga sedikit. Dia kenapa aneh hari ini? Jean Lia. Tidur. Ternyata dia suka yang kayak gini. Yinging, mau minum susu tidak? Berani mengabaikanku? Yanjing sedang minum susu. Kenapa dewa pria ini masuk ke mimpiku? Wah, teksturnya luar biasa enak.
Mesem. Director Fu. Kekuatanmu luar biasa. Besok jangan lupa periksa kandungan. Hari ini Su Ying izin lagi. Kenapa izin sakit? Tapi teman dokterku di RS Jinghai memberitahu kalau dia periksa kehamilan. Oh begitu, magang yang hamil seharusnya tidak boleh di perusahaan. APA, Hasil tes kehamilan RSJ. Su Ying, kamu hamil? Su Ying, Kamu cuma magang belum lulus. Sudah hamil. lagi pula. Di formulir lamaranmu tertulis status lajang, hamil di luar nikah sebelum lulus. Tak tahu malu, Huanyu tidak menerima orang bermoral buruk sepertimu. Saya sudah menikah. Oh, lalu siapa suamimu? Tidak bisa. Fu Chengyan Saka, manajer Lin. Jangan sampai dia, kami sudah menikah. Suamiku di luar negeri, sebut nama pun tak kenal. Suamimu di luar negeri? Kamu pernah keluar Jinghai? Jangan bicara begitu ke Yinging, kamu ini terlalu ikut campur. Kalian semua jangan masuk kerja. Direktur Zhao, Anda bisa menjelekkan saya, tapi jangan libatkan Xiao Yu. Lagi pula kami tidak melanggar satu pun peraturan perusahaan. Kalian tak bisa memecat kami tanpa alasan. Wah, Biasa berlagak seperti anak baik. saya usik dia. Kamu kesal ya? Saya justru akan terus mengganggunya. Ini kantor, berani-beraninya main tangan. Shengyan, Dua magang ini moralnya buruk, bikin onar di perusahaan. Harus dipecat. Jangan sampai Chengyan tahu. Dasar sialan ini hamil. Dia terlihat dingin tapi sebenarnya baik hati. bagaimana kalau dia mempertahankan mereka? Oh, ada apa ini? Mereka mau memecat kami tanpa alasan. Kami tidak melakukan kesalahan. Direktur Shao, kamu semakin semena-mena. Maaf, Presiden Direktur Lin. Bantu saya menjelaskan. Mereka berdua melawan atasan. Tidak disiplin sama sekali. Minggu depan akan ada penilaian magang. Jika kalian lulus penilaian, saya tidak akan berkomentar lagi. Baik. Apa isi penilaiannya? Kalian punya waktu seminggu. Untuk menumbuhkan jamur Lingzi emas. Perusahaan kami bekerja sama dengan Profesor Universitas Jingbei selama setahun. Tapi gagal menumbuhkan jamur Lingzi Jindi, kata Ada seorang petapa ahli. yang berhasil menumbuhkannya. Dia punya metode rahasia. Tapi tidak diajarkan ke orang luar. Kalau tidak terima tantangan ini, kami harus pergi lebih up. Direktur Lin benar-benar hebat. Apa yang harus kita lakukan? Ying Ying, Baik. Kami setuju. Jika dalam seminggu bisa menumbuhkan jamur Lingzi Jinding, kami bukan sekadar diangkat jadi pegawai tetap, tapi lebih dari itu. Lalu mau apa lagi? Gajinya harus 3 kali lipat. Standard Fresh Graduate. Setuju. Harusnya jangan langsung setuju. Sekarang bagaimana? Tenang saja. Guruku dulu pernah berhasil menumbuhkannya. Aku pasti bisa. Guru, Sayal. Tadi aku keceplosan. gurumu, apakah Master Yunhe itu ahli dalam banyak hal yang hidup menyendiri di gunung? Tentu bukan. Kami ada urusan dulu. Kenapa belum kembali? Madam Regalia, ada iritasi? Akhir-akhir dia aneh ya. Yanjing, tidur di kasur saja. Aku harus segera ke lab, waktunya mepet. Kamu ingat apa yang terjadi kemarin malam? Semalam.
Semalam aku tidur nyenyak. Terus? Lalu, kita kehabisan waktu. Aku buru-buru ke lab. Sudah jam 1, ayo cepat kita makan. Oke. Mari kita makan. Direktur Fu, Anda datang sendiri? Aku tahu. Risetku dan Ying pengaruhi bisnis perusahaan. Tapi caramu ini membuat kami stres. Ada rebung kesukaanmu. Ying, Dari mana Direktur Fu tahu kamu suka rebung? Kalian berdua ada hubungan terlarang? Kamu kebanyakan baca novel CEO yang otoriter ya? tapi, Apakah Direktur Fu tidak tahu kamu sudah menikah? atau mungkin dia memang suka. Istri orang? Otak Kesselme ini bisa tidak sedikit lebih fokus? Hari ini masa penting pertumbuhan. Jammer Lingzi kita, kamu harus fokus total. Baik. Ini waktunya penting begini. Masih sempat makan? Ini Direktur Fu yang belikan. Kenapa tidak boleh dimakan? Apa katamu? Kamu ngapain? Ini cairan nutrisi ya, baru kita resik. Kalian mustahil bisa kembangkan ini. Jangan buang waktu di sini. Aku sudah datangkan tim terbaik, dalam dan luar negeri. Laboratorium kalian yang bahkan alat dasar saja tidak punya. Mau menciptakan ini, jangan menghayal. Memang kami tak punya dana atau alat. Tapi dulu Profesor Yuan juga hanya pakai peralatan sederhana, menciptakan padi hybrid. Kesederhanaan adalah kunci. Kenapa kau pikir kami tidak bisa? Kembangkan Lingzi Jindeng? Cepat. Akan kulihat sendiri bagaimana kalian mengembangkannya. Aing, kamu tidak apa-apa, pergi dari Huanyu sekarang. Jiangan. L'un euro, à Payang de Colacucan? Direktur Fu, Dia yang mau merusak wadah kultur kita. L'un euro. Taruh itu. Ayan. Kita sudah kenal 10 tahun. Masa kamu mau demi magang biasa ini membentakku? Ayah, walaupun kami sudah nikah, tapi hatinya tetap ke Lin Yurou. Masa dia mau bela aku? Benar. Hari ini aku akan belain magang ini. L'un euro. Kalau masih sengaja rusuh, Jean Mazuk Kerjalaji. bonus kinerjamu. Tahun ini ku gantung. Kenapa tidak pernah bisa jaga diri dengan baik? Gak apa-apa. Azuich, Lihat, Tunas Ganoderma kita mungkul, yes. Keren banget. awalnya mau hancurkan alat. Tapi Cheng Yan menghentikan. Kita harus cepat. Gagalkan rencana mereka. Besok sudah deadline. Kalau mereka berhasil, bisa tetap di Huanyu dengan besok malam, itu kesempatan emas. Kalian benar-benar berhasil menumbuhkannya. Aku sudah menyiram Lingzi dengan air panas sampai mati. Sekarang kalian mau bagaimana? Hari ini adalah batas waktu terakhir. Suying, Apakah kalian berhasil menumbuhkan Lingzi emas itu? Kami sudah berhasil. APA? Su Ying benar-benar berhasil? Tidak mungkin. Dia cuma mahasiswa kampus kelas 3. Mana mungkin? omong kosong. Keluar. Lingzi emas kami ada di sini. Buka dan tunjukkan. Benar. Buka. Iya. Suying, Jangan lupa janjimu. Jika gak, segera keluar dari Huanyu. Kamu juga jangan lupa janjimu. Gaji 3 kali lipat. Bukala. Kayaknya kalian udah gak betah di sini.
Perusahaan yang memecat kalian, atau kalian yang mengundurkan diri? Oh iya, masa magang. Gak ada uang kompensasi, maaf ya. Pa aku cik pagi tadi. Semuanya masih normal. Kok malamnya bisa kacau begini? Kalian sendiri gak bisa ngembangin. Nyalahin siapa? Masih cari-cari alasan. Jangan buang-buang waktu. Iya, buang waktu. Buang-buang waktu. Cepetan pergi. Aku rasa ini masalah. Pasti ada yang disembunyikan. Ayan, Waktu itu dia sendiri yang nantangin aku taruhan. Sekarang kalah taruhan, masih gak mau ngaku. Gak punya integritas sama sekali. Aing udah lewat rekrutmen musim semi. Kalau kami gak bisa jadi karyawan tetap, bisa-bisa nganggur nanti. Aku bisa pergi, tapi performa Xiao Yu selalu bagus. Dia harus tetap di sini. Asal dia gak ngejar-ngejar Ayan di kantor. Boleh. Siapa yang mau usir muridku? Shifu, kenapa Anda datang ke sini? Kalau aku tak datang, mana tahu kamu diperlakukan seburuk ini oleh orang. Shifu, allo, aku Bosnia Suying. Pas. Penampilannya lumayan. Kelihatan juga kuka pintar. Ini Lingzi emas. Kakek ini siapa asalnya? Mana mungkin punya Lingzi sebanyak ini? Ha, Lingzi ini awalnya bagus, disiram air panas sampai mati. Ini semua hasil tanam Ain. Waktu kecil pakai air pegunungan. Air kota tak cocok. Kasiat Lingzi turun separuh. Yinging waktu kecil sudah bisa tanam banyak Lingzi. Kamu memang anak ajaib. Dulu Shifu selalu bilang, ini cuma jamur. Muda ditanam. Suying. Kira Lingzi emas. Semudah nanam jamur? Tak bisa tanam Lingzi, lalu cari kakek-kakek buat tipu-tipu. Memalukan. Cepat minggat dari sini. Memalukan. Pergi sana. Masih muda tapi bicara sembarangan. Kulihat auramu suram. Sebentar lagi akan masuk penjara. Justru kamu yang akan masuk. Satpam. Cepat kemari, usir orang ini. Tidak. Apa ini benar jamur emas? Anda ini siapa sebenarnya? Bagaimana bisa ada sebanyak ini jamur emas? Kamu cukup berwawasan. Ah, tidak mungkin. Profesor universitas saja tidak bisa menanam jamur emas. Mana mungkin dia punya sebanyak ini? Ayan, kamu pasti salah lihat. Master Yunhe. Anda kenal Master Meng, si kakek tua ini? Kurang ajar, kakek tua apaan? Ini adalah Master Yunhe. Guru, saya mencari Anda bertahun-tahun. dulu kalau bukan karena di gunung menerima suling pemberianmu, takkan ada kesuksesanku. Guru Meng, kenapa Anda datang? Muridku sayang, hari ini uji kerja praktekmu. Pasti saya datang mengawasi. Suying. Kenapa cari guru baru di kota? Meng muda. Berani rebut muridku? Tidak berani. Seharusnya aku curiga. Kemampuan musik Su Ying luar biasa. Bukan anak biasa. Tak disangka, ternyata murid Anda. Guru, aku tahu Anda. Konon, Anda adalah pahlawan pendiri negara. Ahli sejarah dan masa kini, menguasai ilmu Timur Barat. Sayangnya, Anda sudah pensiun ke pegunungan, tidak ikut campur urusan dunia. Takuzanka. Masih bisa bertemu Anda. Kalian bisa bertemuku, karena muridku Su Ying. Ying, gurumu hebat sekali. Aku juga baru tahu, namanya Yun He. Waktu kecil tak bisa baca. Kukura Yun Niao, burung awan. Meski Guru Suying Adalah Master Yun He. Dia gagal budidaya Lingzi. Seharusnya tetap diusir dari grup Huanyo. Lingzi mati disiram air panas. Jelas ada yang sengaja, ingin membahayakan muridku. Bos Suying ini. Bisa nggak sih kamu? Urusan kecil begini. Sampai tak bisa diselidiki? Sejak insiden mobil, Master Meng di konferensi Bisin, sampai hari ini. Kuduga pelakunya sama. Yang Manjandalikan dua incident. Untuk mencegah kejadian tak terduga, sudah kusuruh ambil diam-diam semua sidik jari di cawan ini. Azisten Zhu.
Hasil pemeriksaan sidik jari, bukannya sudah keluar? Ah, Yan, mana mungkin secepat ini. Direktur Lin sangat perhatiannya. Tidak. Presiden Direktur, hasil tes sidik jari sudah keluar. Dan kedua kasus ini, ada sidik jari Direktur Lin. Kami sudah laporkan ke polisi. Lin Yuru, masih mau berkata apa lagi? APA, Mobil Pak Meng waktu itu, Direktur Lin yang utak-atik. Ternyata wajahnya manis, hatinya jahat. Jangan kalian memfitnah. Ah, Yan, kita sudah kenal lama. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Bicaralah ke pengadilan. Simpan untuk di pengadilan. Su Ying. Da Sabayingan kau, merayu Chengyan. Jangan kira kau bisa singkirkan aku darinya, lalu dapatkan dia. Aku habisin kau. Azisten Zhu. Bawa Perempuan Gila ini keluar. Su Ying. Kau akan dapat balasan. Bosnya Su Ying, mari kita bicara. Ying, Apakah kamu hamil? Shifu. Bayi yang dikandung Su Ying adalah anakku. Kami sudah mendaftarkan pernikahan. Sudah menikah. Istri di perusahaanmu sendiri, difitnah wanita lain. tapi kau tak umumkan hubungan, kau memang hebat. Shifu, aku yang melarang Cheng Yan mengumumkannya. Aku takut rekan kerja bergosip. Ada yang bergosip, selesaikan saja orangnya. Selama ini aku sia-sia mengajarimu. Shifu. Ying Gitubek Atidan Randa Ati. Tolong jangan susahkan dia. Sekarang baru tahu membelanya, tadi di mana saja kau? Benar, Ying adalah. Harta berharga kita. Kau harus jaga dia baik-baik. Ini salahku, tak melakukannya dengan baik. Ke depan akan Jaga Ying lebih baik. Gaji 3 kali lipatku, masih berlaku? tentu saja. Dasar pencinta uang. Wah, masih pencinta uang? Aduh, manisnya bikin gigi berlubang. Haha. Aduh, Yuru. kita sudah keluar. Jangan nangis lagi ya. Kamu ngerti apa? Ayan adalah milikku. Ini semua salah Su Ying. Benar, memang salah dia. Dia menghabiskan harta keluarga Lin. Sampai setengahnya. Uang ini, kalau hilang, ayah bisa cari lagi. Ayah buatkan sup untukmu. Jangan sakit karena nangis. Ha. Cheng Yan selalu bela Su Ying. Anak dalam kandungannya itu. Pasti anak Cheng Yan. Tidak boleh. Aku harus cari cara membunuh bayi itu. Hello HR Zhao. Tolong selidiki Su Ying. Oh. Tidak punya ayah. Dia anak tunggal ya? Pak Satpam, apakah di perusahaan ini ada karyawan bernama Su Ying. di sana itu? Xiao Ying. Ayahmu akhirnya menemukanmu. Aku sudah keliling seluruh desa kalian. Baru tahu kamu kaya di sini. Xiao Ying. Dulu ayah yang salah, padamu dan ibumu. Tapi ayah punya kesulitan saat itu. Kamu, benar ayahku? Dulu ayah dan ibumu saling mencintai. Tapi karena ayah menyinggung orang, dijebak orang, dijual ke pabrik batu bata ilegal, hingga kehilangan kontak dengan kalian. Setelah bebas, ayah terus mencari. Tapi, kalian sudah pindah dari desa, tempat semula. Ayah mencari sangat lama, baru tahu alamat kalian. Ayah. Benarkah kau ayahku? Ayah juga tahu, ibumu sudah meninggal. Anakku. Ayah menyesal telah mengecewakan kalian, membuatmu hidup susah sampai besar. Bahkan tak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Ayah. Aku tahu kau tak akan meninggalkan kami. Sayang, dadaku seperti diremas-remas. Sulit bernapas? Ayo, aku antar ayah ke rumah sakit. Jangan, RS mahal. Antar ke klinik kecil saja. Aku kenal dokter di sana. Dia mengerti kondisi ayah. Baik, mari pergi. Siapa pria itu? Kenapa dengan kakak ipar? Aku harus periksa. Saya kenal dokter ini. Tidak perlu bayar biaya pendaftaran. Dokter, cepat periksa ayah saya. Jantungnya tidak enak. Dokter palsu yang meyakinkan. Jangan bicara,
Langsung kerja. Siap. Kamu kuat juga nona kecil. Tono. Kakak ipar. Ting ting. Kakak ipar, si brengsek itu berani mau pukul perutmu. Pasti akan kita hukum dia. Yangan. Aku tidak tega melakukannya. Calo Bégitubiaracu. Kak, kamu membuat kakak ipar ketakutan. Bukankah kau juga menakutinya dengan mengundangnya? Aku berbeda, aku sedang mengajarinya. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Tolong bantu tutap mata dan telinga nyonya. Lanjutan instruksi sebelumnya. Aku yang akan interogasi dia. Kakak ipar, Yangan takut. Siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruhku. Aku bilang. Ini Lin Yurou, putri keluarga Lin. Tentu saja dia lagi. Asisten Zhu. Bawa dia kemari. Lin Yurou. Kali ini aku tidak akan mengampuni. Tidak ada yang bisa membelamu. Keluarga Lin akan Lenya dari Jingge. Yangan, Shengyan. Keluarga kita sudah berteman lama. Yangan keam seperti ini. Shengyan, aku salah. Kumohon. Asisten Yo, panggil polisi. Setelah Lin Yurou bebas dari penjara, kau akan lihat keluarga Lin bangkrut. Ada apa, Terkeju? Tidak apa-apa. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah putus hubungan dengan Lin Yurou. Putu Bangandanganya Bukan Mazala Bezar. Kenapa kamu begitu perhatian? Bukankah dia cinta pertamamu? Siapa yang bilang? Camille. Di antara halaman bukumu, ada fotonya. Dulu waktu sekolah, dia pernah meminjam buku. Setelah itu, aku tak pernah membukanya lagi. Dia ternyata menyimpan foto. Di Bukuku. Nanti akan kubuang bukunya. Mulai sekarang, jangan berpikir macam-macam. Tanya saja jika ada masalah. Ini semua salahku. Kalau saja, kukira itu ayahku, tak akan ada masalah ini. Bodoh. Ingin mencari ayahmu itu wajar. Akan kubantu temukan dia. Lin Yurou memanfaatkan perasaanmu untuk menyakitimu. Itu salah. Suda. Ibu Amil Tidak boleh manjelu. Nanti bayinya tidak senang. Sudah, tidur saja. Baik. Asisten Yo telah menggunakan segala cara. Dalam waktu 3 bulan, temukan keberadaan ayah Sui. 3 bulan lagi ulang tahunnya. Aku akan memberinya pengakuan cinta yang megah. Kenapa ada begitu banyak kotak? Pasti akan ada yang mengaku cinta di sini. Bagaimana kalau kita jalan di tempat lain? Kamu tidak ingin melihat? Tidak tertarik. Kalau ada yang ucapkan selamat ulang tahun di depan umum, aku pasti langsung kabur ketakutan. Iya juga. Jangan mendekat. Apa maksudmu jangan datang? Asisten Yo, aku tak. Hari ini kamu akan mengungkapkan cinta ke Lisa. Tapi ini terlalu berlebihan dan boros. Harusnya belajar dari kami, yang sederhana dan bersahaja. Kalau begitu, kamu siapkan dulu. Baik. Ai Greco. Cepat batalkan pertunjukan drone dan kembang api. Asisten Yo ini mengungkapkan perasaan dengan boros sekali. Iya sih. TN Fu, ini kue pesanan bapak. Berikan pada. Kamu mau makan kue? Bodoh amat. Hari ini ulang tahunmu. Lupaya. Kamu tahu dari mana? Hari ini ulang tahunku. Jangan hati-hati. Bukan aku. Sama sekali bukan. Ini yang tanpa gula. Aman untuk ibu hamil. Di
Di kue ini, kok ada cincin di dalamnya? Mungkin si pembuat kue lupa melepasnya. Orang yang bikin kue sekarang, kayak begitu, bisa beli berlian sebesar ini? bisnis kue itu marginnya gede. Bener juga ya. Kalau gitu cepat kita kembalikan cincin ini ya, kasihan yang punya kebingungan. Direktur sudah ketemu lokasi ayah istri Bapak. Baik, aku segera datang. Direktur Fu. Ayah Nyonya Fu sudah ditemukan. Ayah Yang Jing adalah Lin Jiadong. Benar. Ayah Lin Yuru. Jangan beritahu Inging. Baik, aku segera ke sana. Ada masalah dengan mitra kerja. Kita harus ke sana sekarang. Ja. Dia benar-benar berhasil menemukan ayahku. Ebio. Hingga akhir hayat masih memikirkannya. Aku akan mengajakmu mencarinya. Anda adalah Tian Lin Jiadong? Kamu. Anda masih ingat Su Ziruo? Saya putri. Sujiro. Su Ziruo? Anda tidak ingat sama sekali? Oh. Anda ingat sekarang? Saya putri. Ayah, siapa yang mencarimu ini? Kamu, kalian berdua. Ayah dan anak? Ya, ini ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Saya, Lin Jiadong, hanya memiliki Lin Yuro satu-satunya. Kenapa dulu kamu meninggalkan kami? Perlu ditanya lagi? Ayahku dulu kawin masuk keluarga Lin, ganti marga jadi Lin, menjadi menantu keluarga Lin, dari keluarga kaya raya. Apa masih perlu dirimu? Jadi, kamu meninggalkan kami. Hanya karena mereka, aku juga anakmu. Keluarga Lin. Dulu Di Yinghai, termasuk keluarga terpandang. Ibumu Suzhiro, cuma gadis desa, dari pelosok. Orang normal mana yang mau memilih dia? Lalu kenapa kau punya aku? Kenapa hamilkan ibuku? Itu salah Suzhiro yang murahan. Bukan urusanku. Ha. Dengar baik-baik. Hari ini aku yang menolakmu, bukan kau yang meninggalkanku. Mulai sekarang, antara kita tidak ada hubungan lagi. Tanganmu terluka. Kenapa ini terjadi? Gak apa-apa, Teddy. Aku tak sengaja menjatuhkan foto almarhum, kacanya pecah saat mengumpulkan kena gores. Sudah mau jadi ibu, masih ceroboh saja. Ai Greco. Aku nggak mau makan. Gimana bisa gitu? Kalau sakit nanti gimana?
Tapi aku benar-benar nggak nafsu, sama sekali. Ying sayang. Dari cerita Chengyan, akhir-akhir ini selera makanmu menurun. Mama sengaja datang, masakin makanan spesial. Makanlah sayur. Dulu mama juga begini. Sering masakin aku banyak hidangan, tapi dia sudah meninggal 10 tahun lalu. Sepanjang hidupnya, dia selalu menantikan pria itu, tapi akhirnya, mengakhiri hidup dengan penuh kebencian. Ying sayang. Kamu kenapa? Apa ada yang mengganggumu? Nggak apa-apa. Nggak ada yang ganggu aku. Katanya Ying kita, sulit makan nih. Apa karena hamil selera makanmu berubah? Aku sudah datangkan koki Michelin dari seluruh dunia. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa, Kak? Aku cuma sedang kurang nafsu makan. Kakekmu di rumah tua. Sangat khawatir. Dia ingin menemui. Takut kamu mengalami kesulitan. Kalian jangan terlalu baik padaku. Aku takut setelah pergi, akan merindukan kalian. Maksudmu meninggalkan kami? Iya. Kenapa mau meninggalkan kami? Aku menemui Lin Jiadong. Dia tak mau mengakuiku. Juga tak mau mengakui ibuku. Aku tahu telah merepotkan kalian. Setelah bayi lahir, aku akan Sungguh maaf. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Kamu temui Lin Jiadong? Kamu sudah tahu, dia ayah kandungmu? Ja, Lin Yadong itu ayah kandung Ying. Tak ada yang menyuruhmu pergi. Lin Jiadong itu. Tidak layak jadi keluargamu. Camilla Keluargamu. benarkah? Kalian menganggapku sebagai keluarga kalian? Tentu saja. Yanjing. Kita sudah menikah. Kau adalah istriku. Koyongakan. Menemaniku seumur hidup. Perasaanku ini masih belum kau pahami? Dazazi bodoh. Chengyan sejak kecil tak pernah suka pada cewek. Asisten Yo juga bilang, dia tanya asisten Yo, cara mendekati perempuan. Oh soal ini, aku punya pengalaman. Ngapain tanya asisten Yo? Tanya aku saja dong. Hahaha. Benarkah? Yanjing. Aku mencintai. Sudah kubilang, dari pertama jumpa, rasa ini tak bisa. Putain en lagi. Besok di pesta, akan kumumikan ke seluruh dunia bahwa Swing adalah istri Fu Chengyan. Gaun untuk Ying sudah siap? Sayang kami, Ying. Besok pasti yang tercantik di sini. Ini, gaun haute couture terbaru, dari peragaan Paris. Coq antique Sekali. Aku bantu kamu lepas. Apa maksudmu? Maksudku, gaun ini susah dipakai lepasnya. Biar ku bantu. Tempat ini sangat megah ya. Untuk umumkan status Ying. Fu Chengyan buat pesta besar. Ying kami ini. Dapat keluarga yang baik, tidak seperti ibunya. Bukan si pengkhianat itu? Kenapa kalian di sini? Dua orang tua melarat ini bisa sampai di sini? Aku datang meringankan hukuman Pak Fu. Lepaskan keluarga Lin. Jangan sampai orang tahu hubunganku dengan mereka. Dulu kau yang menipu putriku. Lalu kabur tinggalkan mereka. Dari mana datangnya pengemis ini? Jangan mendekat. Kau berbau miskin. Jangan nular ke aku. Dulu Giro, untuk dia. Susa menunggunya. Iya. Wah Direktur Lin, rupanya kau pernah. Mein Serong begini. Saat dia menikah masuk keluarga Lin, tak bilang punya anak.
Dia tinggalkan Jiro Yingying Kuma untuk jadi menantu. Kalian tua-tua ini, jangan asal fitnah di sini. Cuma mau minta uang. Aku kasih. Berhenti menyebar fitnah. 500 ini, masing-masing 250. Supaya kalian tua. Tutup mulut. Cepat minggat. Kira punya uang. Bisa beli segalanya, kurang banyak ya? Siapa berani ganggu mereka? Kok ada yang datang lagi? Lin Jiedong, berani-beraninya kamu sakiti kakek nenekku. Dasar sialan. Tangannya kuat banget. 2 hari lalu dipukul, masih sakit. Dasar lo, bukannya udah aku? Yelazin Elo? Nyari-nyari sampai sini juga? Aku bukan nyari kamu. Aku datang buat acara ini. Lo pakai baju gini, buat nyari sugar daddy ya? Nuare Sugar Daddy? Bawa 2 orang tua ini. Langka banget sih. Lin Jiedong, jangan bicara seenaknya. Lupakan saja. Aku Lin Yadong. Cuma punya 1 anak. Yuru. Jangan ngotot lagi. Aku nggak akan. Aku akui kamu sebagai anak. Kalian bertiga juga, tikus selokan. Terutama kamu, Su Ying. selamanya jadi sampah masyarakat. Ngapain sedih? Kan dari dulu udah dia orangnya begitu. Jangan nangis. Panggil satpam. User dia. Sok gaya lu. Ini acara CEO Fu. CEO Fu datang. Katanya CEO Fu. Dateng bareng istrinya, kok sendirian? Mari saya perkenalkan. Ini adalah istri saya, Su Ying. Ternyata gadis kecil ini, istri Pak Direktur Fu. Xiao Ying. Jadi kau istri Pak Direktur Fu. Demi aku ayah kandungmu. Kumohon Pak Direktur Fu, jangan bangkrutkan keluarga Lin. Aku mohon. Tuan Lin, sudah kujelaskan dengan jelas. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Ucapan Su Ying hanya emosi. Sekarang, akulah satu-satunya keluarga dekatmu. Acula Keluarga Terre de Cas Su Ying. Kau siapa? Su Ying. Bagaimanapun juga, aku ayah kandungmu. Dasar anak durhaka. Berani kau pukul aku. Dasar pengkhianat. 2 tamparan ini, untuk anak perempuanku. Ini untuk istriku. Kakeknya memang jagoan. Pergi sana. Minggir. Semuanya. Hari ini, aku ingin melakukan satu hal. Su Ying, aku tahu, kau tak suka dilamar di depan umum. Tapi ketika seseorang sangat mencintai orang lain, tak bisa menahan diri untuk membagi kebahagiaan kita pada semua. Su Ying, maukah kau menikah denganku? Fu Chengyan. Saat pertama bertemu, kau menyusun foto almarhumah ibuku di meja samping ranjangku. Saat itulah aku mulai sadar, walau kau jarang bicara, tapi setiap tindakanmu perlahan membuatku jatuh cinta. Jadi sekarang ingin ku katakan, aku bersedia. Aku bersedia. Selain itu, aku ingin umumkan satu hal. Mulai hari ini, aku akan serahkan Separu Sam Gruppen Semesta. kepada Su Ying. Aku tahu kau tak ingin jadi wanita kaya. Jadi mulai sekarang, kau adalah Direktur Su. Halo Direktur Su. Bertemu denganmu malam itu adalah takdir terindah darinya. Dan juga takdir terindahku.